Selamat siang teman-teman semua, gimana kabarnya? Siang. Baik. Makin hari makin semangat ya kayaknya. Ya Udah Allah. Harus semangat. harus semangat, udah hampir 2 minggu nih kita ketemu tiap hari Iya. sampai malam ya. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin, amin. Kita mulai ya. Perkenalkan, kami kelompok 4 angkatan 2 dengan anggota saya sendiri Yasinta dengan ketiga teman saya. Bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Trisnarsi. Perkenalkan, nama saya Yaya Renata Saraseka. Dan saya Lemiana Fatikasari. Kami akan berdiskusi dan menganalisis tentang best practice dari World of Government, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Teman-teman, apakah ada yang punya berita atau contoh untuk bahan diskusi kita untuk dianalisis nggak? Aku kayaknya ada sih Mbak yang bisa kita analisis sesuai sama yang mau kita diskusiin hari ini. Oh iya, boleh Mbak. Oke, Mbak Elmi bisa di-share buat kita? Oke, aku coba share screen ya Mbak. Oke. Boleh Mbak. Ada misi untuk kamu. Selesaikan. Ini terinspirasi dari kisah nyata. Ke kantor pajak pagi-pagi, enak masih sepi, ruangannya cantik, kopinya enak, tapi kenapa masih galau dan gelisah? Nomor antrian 3. Antrian nomor 3. Mau Pak, dengan syarian ada yang bisa dibantu? Ini saya mau mengurus surat keterangan bebas pajak. Oh iya, silakan duduk dulu ya. Pak, saya cek dulu kelengkapan berkasnya ya. Ini mohon maaf, masih ada dokumen yang masih kurang nih, jadi harus dilengkapi dulu ya. Waduh, barang saya datangnya minggu ini, Bu. Bagaimana ya? Iya, soalnya kalau nggak dilengkapi, nggak bisa masuk berkasnya. Waduh, gimana dong, Bu? Tenang, kita punya kata pelayanan publik. Ada yang bisa dibantu? Ini Kapten, saya mau mengurus surat keterangan bebas pajak yang harus selesai cepat. Karena barang saya datang minggu ini. Sesuai SOP, surat keterangan akan selesai dalam 5 hari. Waduh, saya maunya selesai besok, Kapten. Boleh, tapi lengkapi dulu persyaratannya ya. Sebentar. Saya harus balik lagi ke Cikarang naik ojek, ambil berkas, terus balik lagi ke sini dari Cikarang. Kenapa? Kita lewat email. Semua syarat. Oh, semua sesuai. Cek berkas wajib pajak. Cetak. Ini Pak, surat keterangan bebas yang kemarin Bapak minta. Wow, cepat sekali pelayanan di KPPP Madu ini. Semua kantor pajak lainnya harus seperti ini. Terima kasih. Sudah dengan cepat, kan? Terima kasih. Ini dilakukan dengan baik. Semua berjalan dengan
lancar dan cepat. Reformasi birokrasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 2 telah mengubah postur penyelenggaraan pelayanan publik yang jauh lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan. Setiap permohonan masyarakat selesai dengan memuaskan. Kami percaya reformasi birokrasi mampu diwujudkan sehingga setiap tata kelola pemerintahan dan pelayanan negara mampu menopang kualitas kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Oke, udah selesai ya Mbak? Ya udah selesai Mbak. Aku stop share ya. Oke, boleh. Ini kan teman-teman udah selesai ya? Udah selesai diputerin. Kita udah melihat sama-sama video yang diputarkan sama Mbak Elmi tadi. Sekarang kita kupas aja ya langsung apa yang kita bisa dapat dari video tersebut. Yuk, yang punya gagasan atau pendapat boleh disampaikan ya. Siapa Oke, aja boleh aku berpendapat Mbak. Boleh banget Mbak, silahkan. Dari WOG dulu ya. Nah, boleh. Kalau di Whole of Government atau yang biasa kita sebut dengan WOG sendiri kan ada 3 prasyarat tuh Mbak buat suatu pelayanan dapat dikatakan memiliki best practice-nya penerapan WOG. Nah, itu pertama itu kan budaya sama filosofi, yang kedua ada cara kerja yang baru, dan yang ketiga ada akuntabilitas dan insentif. Ada 4 Mbak, sorry Mbak, ada 4 bukan 3 ya. Dan satu lagi ada pengembangan kebijakan, desain, program sama pelayanan. Nah, untuk yang pertama itu mengenai budaya dan filosofi, itu kalau di video tersebut itu ada kerjasama antar pegawai dalam mereka melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publiknya yang tercermin dari dokumen-dokumen yang masuk dari stakeholder itu, kemudian ditangani, terus diproses secara runtut dari satu pegawai ke pegawai yang lain. Sehingga mereka itu bisa menghasilkan surat bebas pajak yang nantinya diserahkan kembali ke stakeholder gitu. Nah, dari hal tersebut kita bisa lihat tuh kalau ada hubungan top down sama bottom up dalam ruang lingkup pegawai berjalan efektif. Makanya mereka bisa menciptakan suatu koordinasi yang baik gitu. Nah, sedangkan kalau misal kita lihat nih sisi keterkaitan antara KPP PMA sama instansi lain atau kantor lain itu, kan KPP PMA itu punya core business yang utama itu untuk menangani perpajakan mengenai penanaman modal asing di Indonesia. Nah, KPP PMA tersebut kan nggak bisa berjalan sendiri kan ya dalam melaksanakan tugasnya. Mereka pasti perlu bekerja sama Kementerian Investasi atau BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menangani penanaman modal secara nasional. Nah, di samping itu, KPP PMA juga ada kerjasama sama pengadilan di ruang lingkup yang sama wilayah kerjanya si KPP PMA tersebut. Soalnya kalau misal ada kasus nih, biasanya ditangani oleh tim penyidik KPP yang bersangkutan. Awalnya gitu. Cuma nanti kalau mereka merasa ini kasusnya kayaknya perlu diproses ke perkara yang lebih tinggi lagi deh, dibawanya ke pengadilan. Makanya mereka kerjasama juga sama pengadilan. Nah, untuk yang prasyarat yang kedua itu ada cara kerja yang baru. Yaitu bahwa cara kerja yang baru itu kan tercermin di video tersebut, yang awalnya harus datang ke kantor KPP PMA tuh, tapi pengajuan sama pengiriman kelengkapan berkasnya ternyata dapat dilakukan secara online melalui email gitu. Nah, itu menunjukkan kalau KPP itu memanfaatkan adanya kemajuan teknologi saat ini untuk memberikan kemudahan bagi stakeholder-nya dalam melakukan pelayanan publik. Nah, selain itu bisa juga kita lihat dari percepatan penanganan pelayanan publiknya, yang mana SOP-nya tersebut kan awalnya 5 hari itu Mbak, tapi si stakeholder-nya minta, wah kalau 5 hari kelamaan nih, saya butuhnya yang cepat, kalau besok jadi bisa nggak gitu. Nah, akhirnya si KPP PMA itu menyetujui, oke bisa jadi besok, tapi kamu lengkapin dulu ya berkas-berkasnya gitu. Nah, itu kalau menurut aku itu menunjukkan kalau mereka itu kompeten dan mereka memegang tanggung jawabnya mereka yang udah dijanjiin ke stakeholder gitu. Iya. Mungkin yang prasyarat ketiga, keempat ada yang mau berpendapat?
Ya, ya. Yuk, siapa yuk yang mau nambahin Mbak Elmi? Melanjutkan Boleh Mbak Tri, silakan Mbak Tri. prasyarat WOG dari Mbak Elmiana. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan insentif. Dilihat dari video tersebut, indikator akuntabilitas masuk semua dalam video tersebut, baik dari indikator tanggung jawab, integritas, keadilan yang mana pemohon dilayani sesuai dengan urutan. Terus selanjutnya indikator keseimbangan konsisten, yaitu dalam bentuk pelayanan publik yang akan dilakukan terus-menerus. Berikutnya yaitu indikator transparan. Terus ada lagi yaitu jujur, terbukti tidak ada pungli. Selanjutnya kepercayaan dan yang terakhir kejelasan. Jadi bisa kita ketahui bersama dari indikator tersebut, waktu, syarat, dan pemohon dapat surat bukti penerimaan surat keterangan bebas modal. Pegawai juga peduli dengan kebutuhan pemohon yang menyatakan bahwa rumahnya jauh sehingga harus bolak-balik untuk melengkapi berkas, sehingga pegawai diberi solusi untuk melengkapi berkas bisa lewat email sehingga proses bisa berjalan cepat dan tidak perlu bolak-balik lagi. Selanjutnya insentif. Di sini bisa dilihat dari ujian yang diberikan stakeholder yang memberikan ujian berupa yaitu menyatakan pelayanan KPP tersebut cepat dan menyatakan kantor pajak yang lain harus mengikuti hal yang seperti itu. Yang keempat yaitu cara baru mengembangkan kebijakan, desain, program, dan pelayanan. Dalam alur dan aturan pelayanan cukup jelas seperti berkas yang kurang harus segera dilengkapi terlebih dahulu, dan yang paling penting pengembangan kebijakan di mana berkas yang kurang bisa dikirim lewat email sehingga memberikan kemudahan kepada pemohon dan efisien waktu sehingga permintaan pemohon bisa diproses dengan cepat. Mungkin itu ada yang mau menambahkan lagi? Ya, setuju sih sama Mbak Elmi sama Mbak Tri ya. Saya coba menambahkan ya untuk yang manajemen ASN-nya. Di dalam manajemen ASN itu ada sistem merit ya. Itu ada dibagi dua, bagi organisasi atau instansi itu sendiri dan bagi ASN. Seperti yang kita lihat tadi di dalam video ya. Ada bahwa stakeholder sudah ditangani oleh SDM yang profesional dan berkompeten, tidak terjadi diskriminatif, jadi nggak ada pilih-pilih. Dan mereka udah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, menggunakan SOP juga yang berlaku. Mungkin dari pihak manajemen sendiri, kalau kinerja masing-masing pegawai baik dan memuaskan hasilnya, mereka juga bisa dapat penilaian yang bagus. Jadi bisa untuk model promosi atau naik jabatan gitu loh. Untuk instansi itu sendiri bisa jadi acuan atau contoh bagi kantor yang lain dalam memberikan pelayanan yang baik. Dan mungkin juga tadi kan kayak disampaikan juga adil dalam memberikan penilaian terhadap kinerja SDM, itu bisa secara objektif ya. Jadi kayak transparan, nggak ada unsur KKN gitu loh. Biasanya kan kalau ada ada kenalan gitu yang dimasukin yang kenalannya aja dulu, tapi bisa digunakan dengan unsur objektif, jadi tidak ada nepotisme gitu. Adil juga pada setiap SDM gitu. Terus pas juga dengan kelembagaan dan jaminan pengelola ASN itu salah satunya PAN-RB ya, tadi juga maksudnya langsung menangani hal itu gitu. Ada yang mau nambahin nggak? Mbak ya, Aku mungkin ada sedikit pendapat? tambahin nih, Oke. teman-teman Oke, aku udah boleh. keren-keren banget jelasinnya. Tadi dari segi ASN sama dari segi apa Mbak tadi satu lagi lupa aku WOG. jadinya. Iya WOG. Sekarang kalau aku mau coba sedikit bahas nih dari sisi pelayanan publiknya. Nah, yang Boleh. pertama kalau dilihat dari jenis pelayanannya, kantor pajak tadi itu kan termasuk ke dalam memberikan pelayanan berbentuk administratif. Kenapa? Karena kantor pajak tadi itu memberikan pelayanan berupa pembuatan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tadi itu dalam konteksnya si pemohon mau meminta surat permohonan bebas pajak. Jadi itu termasuk dalam pelayanan administrasi. Yang kedua, kalau aku mau lihat dari prinsip kejelasannya. Nah, aku senang nih ngelihat pelayanannya yang dikasih sama kantor pajak tadi, soalnya
alurnya pelayanannya jelas, terus juga syarat dokumennya yang harus dibawa juga jelas, terus waktunya juga jelas nih kapan ini surat bisa selesai gitu tuh jelas dan benar-benar dikerjakan. Terus apalagi tadi konteksnya si pemohonnya tadi kan ada yang kurang syarat dokumennya. Biasanya kita kalau ada yang kurang harus disuruh pulang ke rumah, harus bawa lagi dokumennya. Itu kan artinya pelayanannya ribet, harus 2 kali kerja gitu. Kalau ini enggak, dia mah tadi ngasih solusi udah kirim dokumen sisa-sisanya yang kurang tadi by email aja. Jadi si pemohonnya itu nggak perlu lagi balik ke rumah. Itu kan artinya dia udah punya alur pelayanannya yang cukup jelas. Itu kalau dari sisi kejelasan, prinsip kejelasan. Terus kalau aku mau lihat lagi dari prinsip kemudahan. Nah, pelayanan tadi kan udah berbasis online. Kita tahulah pasti kalau sistem online itu pasti akan terus dilakukan. Apalagi sekarang lagi masa pandemi. Semua kegiatan yang biasanya kita lakukan secara langsung, kita tatap muka, kita pergi nih ke kantor pajak, itu sekarang udah mulai banyak dikurangin, terus udah mulai dialihkan ke sistem online. Kenapa? Karena sistem online ini tuh ngasih banyak kemudahan buat kita gitu. Jadi kita juga bisa hemat waktu, hemat energi juga, hemat tenaga, hemat biaya. Jadi kita kalau mau bikin surat, sekarang nggak usah harus ke kantor pajak lah istilahnya gitu. Terus kalau aku mau lihat lagi dari sisi responsif atau cepat tanggapnya, tadi udah kita lihat juga kalau si kantor pajaknya itu benar-benar memenuhi, langsung sigap gitu, langsung cepat memenuhi keinginan si pelanggan yang sebenarnya pengennya 2 hari, kan harusnya sebenarnya 5 hari, tapi dia mohon pengennya 2 hari, soalnya dia butuh misalnya besoknya gitu. Dan dia langsung sigap gitu, dan malah tadi katanya cepat gitu, melebihi batas waktu, artinya sebelum deadline aja dia sebenarnya udah selesai. Itu kenapa? Karena yang tadi ada sistem WOG tadi, mereka semua pihak-pihak itu bekerja sama. Jadi kerjanya semakin cepat kalau adanya suatu koordinasi dalam perusahaan tersebut gitu. Terus kalau aku lihat lagi dari sisi prinsip keramahan, kita lihat juga tadi pegawainya itu ramah banget. Dia menerapkan sistem 5S yang senyum, salam, sapa, sopan santunnya. Terus yang terakhir sih dari sisi kualitas pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab, itu benar-benar profesional ya. Kenapa ya? Soalnya tadi kan sebenarnya si pemohon ini pengennya cepet gitu ngerjainnya. Nah, biasanya ya nggak dipungkiri lah kita kalau misalnya mau buat sesuatu yang sifatnya cepet, pastilah ada uang-uang licinnya lah istilahnya gitu, uang-uang kita buat biar cepet lah kerjanya gitu, biar diduluin lah istilahnya gitu. Tapi tadi dari pegawainya itu sama sekali nggak minta itu gitu, memenuhi keinginan pelanggan tapi tanpa meminta imbalan apapun. Nah itu kan artinya pelayanannya itu udah benar-benar profesional, nggak mentingin lagi yang imbalan-imbalan seperti itu. Yang penting mengutamakan kepentingan pelanggan juga. Itu sih kalau dari sisi pelayanan publiknya, Mbak. Oke, keren. Setuju banget ya. Udah. Bagus banget, pinter-pinter ya. Terus ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Kalau nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau cukup ya. Kalau nggak ada nih, saya mau nanya untuk kesimpulan dari diskusi. Tadi kan kita udah panjang lebar ya untuk berdiskusi, banyak banget, pinter-pinter. Boleh teman-teman sampaikan nggak kesimpulan yang teman-teman dapat? Mulai dari saya ya, coba saya untuk menyimpulkan. Kesimpulan yang saya dapat itu bahwa dalam bekerja itu dibutuhkan kerjasama antar pegawai karena sistem tadi WOG kan sangat diperlukan ya. Terus juga antar instansi juga sehingga menciptakan koordinasi yang baik. Terus di era zaman sekarang juga kita bisa memberikan inovasi-inovasi yang dapat mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada publik kayak tadi by email online karena kan sekarang juga musimnya lagi pandemi ya. Jadi kayak online itu udah menjadi bagian dari pelayanan publik yang memang harus ada. Dan saya itu merasakan kayak perpanjangan STNK motor bisa online gitu-gitu. Terus bisa salah satunya juga bisa hemat waktu, hemat tenaga. Terus tadi kayak
by email kan juga bisa lebih hemat kertas gitu loh, paperless ya. Dan dalam memberikan pelayanan publik itu sendiri itu jangan lupa untuk menerapkan akuntabilitas yang kayak disampaikan sama Mbak Tri tadi ya. Menurut aku sangat penting sih seperti itu. Ada tadi integritas, transparan, kejelasan tadi alurnya bagaimana, adil, dan tanggung jawab dengan apa yang kayak tadi maunya kan harusnya 5 hari nih, terus si stakeholder mintanya 2 hari. Terus pegawainya bilang, oh bisa, tapi dilengkapi. Dan beneran selesai dalam 2 hari tanpa minta imbalan, gitu pendapat saya. Boleh deh, teman-teman yang punya kesimpulan sendiri, boleh ditambahin kalau ada yang kurang. Aku coba kemukain kesimpulan dari aku ya, Mbak. Boleh, silahkan. Menurut aku sih sebagai seorang aparatur sipil negara itu kan memberikan pelayanan itu memang sudah merupakan kewajiban gitu bagi kita semua nih. Tapi memberikan pelayanan itu bukan yang sekedarnya aja gitu. Tapi tetap harus dilandaskan memberikan pelayanan yang profesional, harus bertanggung jawab, harus sesuai dengan nilai kode etiknya PSN, nilai-nilai aneka yang kemarin kita pelajarin juga, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga. Dan tapi itu juga nggak cukup gitu. Perlu juga kita untuk sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga nanti masyarakat luas itu juga dapat merasakan manfaat dari apa yang kita berikan gitu. Oke, keren. Ada yang mau namain lagi, Mbak Tri atau Mbak Elmi? Boleh. Oke, kalau dari aku Mbak, kalau menurut aku ya suatu instansi itu dalam menjalankan best practice-nya, mereka harus memulai dari manajemen ASN-nya mereka sendiri gitu. Misalnya ASN yang profesional, berkompeten, beretika, berintegritas, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh nanti bakal membawa instansinya ke arah yang lebih baik dan menjadi contoh bagi instansi lain. Kayak gitu. Nah, di samping itu, kalau misal kita kan sekarang udah semakin maju ya, semakin kesini tuh rasanya kayak semakin egalitarian gitu. Makanya semua hal itu kalau bisa diintegrasikan dan kita berkolaborasi bersama gitu. Nah kan instansi itu kan nggak bisa berjalan sendiri. Apapun tupoksinya mereka itu pasti mereka perlu kerjasama dengan instansi lain dalam melakukan pelayanan publik. Nah itu nanti bakal menjadi suatu cikal bakal WOG dan pelayanan publik itu bakal lebih optimal ke depannya untuk bisa memenuhi kebutuhan stakeholder. Wah, keren, Mbak Elmi. Lagi, Mbak Tri, ada nggak? Cukup, udah disampaikan sama teman-teman semua tadi. Oh iya. Bagus ya kesimpulannya. Keren. Terus, bagus sih kesimpulannya. Jadi kayak kita sebagai ASN yang milenial harus bisa menerapkan semua hal tersebut ya di lingkungan kerja kita. Jadi kita punya inovasi yang lebih untuk kedepannya, atau bisa jadi malah jadi kita menjadi contoh gitu. Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup teman-teman? Cukup Mbak. Cukup ya. Kalau sudah cukup diskusi kali ini, untuk menutup diskusi hari ini saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Iya.